Ya udah kalau begitu, sekarang kamu tenangkan diri dulu, Jun. Hyung, aku tidak bisa tenang. Aku memakai sendal orang yang sudah meninggal. Lagian salah Hyung, main pakai saja. Karena aku tadi buru-buru. Lagian, kenapa juga kita harus jalan-jalan? Aduh, maaf ya Mas Jun. Gara-gara sandalnya saya pakai, Mas jadi seperti ini. Nanti malam, saya ikut temenin kok. Saya akan bantu gimana pun caranya, agar sandalnya bisa terlepas. Memangnya ini sandal siapa, Mang? Sandal ini milik perempuan yang pernah bekerja di sini. Dia meninggal pada saat terjadi kebakaran di sini. Dan yang tersisa hanya sandalnya ini. Kasihan sekali, Mang. Pantas saja sandalnya bolong-bolong. RM yang sudah tidak tahan mendengar itu lantas mengatakan, Ya, bisakah kalian jangan membahas itu? Aku di sini ketakutan. Setidaknya, tenangkan aku dengan membahas yang lain saja. Ayo, maaf Yung. karena hari sudah semakin siang, Suga lalu menyuruh RM untuk beristirahat dengan ditemani oleh si penjaga villa dan menyuruh T membantunya memasak. Pada saat Suga dan T ke dapur, tiba-tiba angin bertiup kencang, Kencang sekali anginnya. sembari mengusap-ngusap badannya. Suga lalu menyiapkan bahan-bahan makanan dan T berjalan-jalan sebentar di area dapur. Pada saat T melewati kamar mandi yang berada di dapur, tiba-tiba pintu kamar mandi yang tadinya sedikit terbuka lalu menutup dengan kencang. Sontak, T terkaget sembari menghampiri Suga. Hyung, pintu kamar mandi itu tertutup sendiri. Suga yang sibuk menyiapkan bahan masakan lalu bilang, Itu kan anginnya kencang. Tidak Hyung, tidak ada angin kencang. Sudahlah, kau bantu aku miris bawang ini. dengan sedikit cemas, T lalu mengiris bawang sembari mata melirik ke arah kamar mandi. Sembari memasak, Suga bilang pada T untuk pergi ke kamarnya dulu mengambil HP. Jangan lama-lama Hyung, aku takut masakannya gosong. Sembari pergi, Suga bilang, Ya, pada saat Suga pergi, di dapur hanya ada T seorang. Posisi dapur berada di paling pojok ruangan dan pencahayaannya sedikit redup. Suasana yang hening membuat T merasa sedikit ketakutan. Lalu tiba-tiba T dikagetkan lagi dengan suara air keran yang mengocor di kamar mandi. Mendengar itu, T lantas terdiam sembari mendengarkan dengan seksama bunyi suaranya. Semakin didengarkan, semakin aneh suaranya. T mendengar seperti ada orang yang sedang mandi. Lalu, tidak lama kemudian Suga datang. Dengan berbisik, T bilang pada Suga, Hyung, kemarilah. Coba dengarkan baik-baik. Hyung, coba dengarkan suara di kamar mandi itu. Memangnya ada apa? Seperti suara orang mandi. Aku tidak mendengar apa-apa. T lalu menyuruh Suga untuk memastikan dengan membuka kamar mandi tersebut. Lalu, Suga berjalan perlahan ke arah kamar mandi tersebut sembari mendengarkan dengan seksama. Ternyata, Suga pun mendengar suara yang sama. Suga lalu melirik ke arah T dengan terheran. T yang melihat itu lantas bertanya dengan nada pelan. Kenapa? Suga lalu menyuruh T untuk menghampirinya. Mereka berdua lalu berdiri di depan kamar mandi itu sembari mendengarkan suaranya. Setelah yakin dengan apa yang didengarnya, Suga lalu memegang pintunya secara perlahan. Setelah dia pegang dengan erat, Suga lalu membuka pintunya dengan perlahan-lahan. Pada saat pintu terbuka, Suga dan T melihat ada rambut terurai panjang. Dan semakin pintunya dibuka lebar, semakin nampak jelas sosok sundel bolong berdiri di hadapan mereka. Sontak, mereka terkaget dan langsung berlari ke ruang depan menemui RM. RM yang tengah beristirahat dengan penjaga villa sontak terkaget. Dengan ekspresi kaget, RM bertanya, Kenapa? Ada apa? Ada apa? sontak, T memeluk RM dan Suga memeluk penjaga villa. Ada hantu wanita. Sembari menuju ke arah dapur.